Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Muhajirin HKM Channel yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kajian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dapatkan kajian-kajian menarik dalam ayat-ayat Al-Quran di channel ini. Terima kasih atas subscribe-nya and like dan komennya. Mudah-mudahan berkah dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Marilah kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa la tabisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang melatar belakangi ayat ini yaitu ketika orang-orang Yahudi menolak kepada Al-Quran, dan sekaligus ayat ini memerintahkan beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa aminu, dan berimanlah kamu sekalian, bima, kepada apa-apa, anzaltu, yang kami turunkan, musaddiqon, dengan membenarkan, lima, kepada apa-apa, ma'akum, serta kamu sekalian, yaitu Al-Quran itu membenarkan kepada apa-apa yang ada pada kamu sekalian, yaitu Taurat dan Injil. Wala takunu, dan janganlah kamu berada, dan janganlah kamu terbukti, awala kafirin, menjadi orang yang paling pertama kafir bihi, kepadanya, kepada Al-Quran. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan bi ayati, dengan ayat kami, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepada kamilah kamu bertakwa. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Ada sekelompok Bani Nadir dan Bani Quraidah yang serta-merta menolak kepada kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW beserta apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan mereka bukan hanya sendirian, malah dia mengajak orang-orang untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada
kelompok Yahudi. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan dan mengecam pada orang-orang yang kafir kepada Al-Quran. Di antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Al-Akhtab dan yang lain-lainnya. Mereka benar-benar menolak dan kafir. Di sini dikatakan wala tashdaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan, membeli atau menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Mereka itu bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mengerti. Bahkan mereka dalam hati kecilnya itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu adalah seorang nabi dan rasul, karena sudah jelas dalam Taurat dan Injil sifat-sifatan Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengannya. Tetapi karena sesuatu yang hina, sesuatu yang harganya sedikit, mempertahankan harga yang sedikit, malah mereka berani menjual ayat, berani menutup-nutupi, membohongi masyarakat, membohongi jemaah, membohongi umat dari hak, dari yang sebenarnya. Mereka itu tahu, tetapi mereka menyembunyikan. Kenapa? Karena mereka diantaranya Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya itu suka mendapatkan hadiah dari orang-orang awam, dari orang-orang masyarakat Yahudi yang tidak tahu ayat-ayat dalam Taurat, karena nas dalam Taurat dan Injil itu masih perlu pemahaman, pemikiran, istidlal, samar, perlu orang faham, orang mengerti, dan perlu ilmunya untuk mentafsirkannya. Maka mereka mendengarkan dari orang-orang yang mengerti. Nah, disitulah berani memberikan upah, berani memberikan hadiah-hadiah. Padahal siapa tahu kalau dikatakan yang sebenarnya, siapa tahu mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi faktor utama kenapa mereka tidak mempercayai Al-Quran dan Muhammad itu, faktor utamanya adalah orang-orang yang mengertinya, Ra'isuhum minal Yahudi, itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Itu yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalil wa iyya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu sekalian merasa takut dan bertakwa. Nah, bisa ditarik kesimpulan. Jadi faktor-faktor yang menimbulkan atau menyebabkan mereka tidak percaya kepada Al-Quran, satu diantaranya karena mereka itu karena menjual ayat, menukarkan ayat demi
mendapatkan harga yang sedikit. Jangankan dibanding dengan agama, dengan dunia saja itu masih sedikit. Misalnya hanya uang beberapa saja dalam amplop, tega menjual agama, menjual kebenaran. Mungkin di saat ini juga banyak orang-orang yang seperti itu, demi jabatan, demi kedudukan, mereka rela menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ayat selanjutnya, wala tabisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala tabisu, dan janganlah kamu menyampuradukan al-haqqo, kepada hak, kepada kebenaran, bil batili, dicampuradukan dengan kebatilan, dicampuraduk kebenaran dimakan, kebatilan juga dimakan. Kebenaran dicampuradukan dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kamu menyembunyikan hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian tahu. Ini ancaman bagi orang-orang yang alimnya di saat itu kaum Yahudi atau Nasrani, yang mengerti, yang paham ayat-ayat Allah dalam Injil dan Taurat mengenai Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menyembunyikannya takut kehilangan jemaah, takut kehilangan kedudukan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang awamnya itu dikelabui, padahal mereka seandainya mendapatkan wejangan atau ceramah atau kajian dari Taurat dan Injil yang sebenar-benarnya, mungkin saja mereka itu percaya kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Walan tabisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka itu tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala, tahu kemadaratannya, bahwa seandainya menyampaikan yang tidak benar itu akan menyesatkan umat sampai hari kiamat. Dianya sudah mati terus turun temurun akibat tadinya ucapan dia, anak cucunya dan turun temurun sampai hari kiamat akan tersesat. Tahu itu, tetapi kenapa? Itu faktor utama, faktor yang paling utamanya adalah hidayah. Tentu saja paling utamanya adalah tidak adanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu sudah ada, tahu yang benar dan yang batil, tetapi belum ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sekian saja dulu untuk kajian surah Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atas kesalahan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa.